Travis Scott kolaborasi dengan Barca di El Clasico. Modric beli saham klubnya Nathan Choaon. MU siap boyong Ramsdale, OTW degradasi kah? Indonesia babak belur di tangan Korut, saatnya fokus Piala Dunia. Striker berdarah Indonesia bawa Volendam promosi ke arah divisi E. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris pekan ke-32, Bournemouth menang tipis atas Fulham. Gol sematawayang Antoine Semenyo di menit pertama jadi pengunci kemenangan. Hasil ini bikin Bournemouth naik ke urutan 8 dan menjaga asa untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Dari Serie A, Napoli menang 3-0 dari Empoli. Gol Ipartenope lahir dari Scott McTominay menit 18 dan 61, serta tambahan 1 gol dari Romelu Lukaku menit 56. Kemenangan ini bikin Napoli memangkas jarak dengan Inter Milan yang berada di puncak klasemen sementara, yang awalnya 6 menjadi 3 poin. Sementara di Spanyol, ada Atletico Madrid yang menang telak 4-2 atas Real Valladolid. Gol Atletico lahir dari Julian Alvarez menit 25 dan 72, serta 2 gol lagi dicetak Giuliano Simeone menit 27 dan Alexander Sørloth menit 79. Sedangkan Valladolid hanya membalas 2 gol yang lahir dari aksi Mamadou Sylla menit 21 dan Javi Sanchez menit 56. Barcelona dikabarkan akan menampilkan logo Travis Scott di pertandingan El Clasico berikutnya. Berita ini dikemukakan oleh Barca Universal. Artis kelahiran Houston tersebut akan mengikuti jejak ikon musik sebelumnya seperti The Rolling Stones, Rosalia, dan Coldplay, yang semuanya pernah menempelkan logonya di seragam Barcelona baru-baru ini. Logo Travis kabarnya akan muncul di jersey Barca pada pertandingan melawan Real Madrid Mei mendatang. Selain Travis, Ed Sheeran dan Taylor Swift juga jadi artis yang akan muncul di jersey tim. Masih seputar Barcelona, ada kabar baik menjelang pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Dilansir Standard, Barcelona kabarnya akan mendapatkan suntikan tenaga dari pemain yang baru pulih dari cedera. Pemain itu adalah Dani Olmo. Pemain Spanyol itu telah absen dalam 5 pertandingan terakhir Barca di semua kompetisi setelah mengalami cedera aduktor. Namun, kabarnya kondisi Olmo sudah jauh lebih baik. Dirinya dinyatakan siap untuk kembali bermain. Namun Hansi Flick berniat untuk melakukan tes medis terakhir untuk memastikan sang pemain apakah layak untuk menjadi starter atau tidak. Masih dari Spanyol, kartu merah yang didapat Kylian Mbappe kabarnya akan menjadi pukulan telak bagi Real Madrid. Dilansir 90 Min, Mbappe yang mendapat kartu merah langsung di pertandingan melawan Alaves menghadapi potensi sanksi larangan bermain yang cukup panjang. Menurut laporan yang ada, Mbappe menghadapi potensi larangan bermain antara 4 hingga 12 kali. Jika mendapat sanksi maksimal, maka musim 2024-25 berakhir lebih cepat bagi Mbappe. Sementara itu, rekan Mbappe yakni Luka Modric mulai merambah dunia bisnis di usia yang mulai uzur. Meski masih aktif bermain, dirinya dikabarkan telah merampungkan kesepakatan untuk mengakuisisi sebagian saham klub yang sedang dibela Nathan Choaon Swansea. Dilansir BBC, gelandang berusia 39 tahun itu telah bergabung dengan Andy Coleman, Brad Crawford, Nigel Morris, dan Jason Cohen sebagai pemilik saham Swansea. Namun, tidak dijelaskan secara rinci berapa persen saham yang dimiliki oleh Modric. Ngomong-ngomong soal klub Inggris, ada kabar mengkhawatirkan yang datang dari klub kasta tertinggi, Newcastle United. Eddie dilarikan ke rumah sakit saat pertandingan menghadapi Manchester United kemarin. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, Eddie didiagnosa mengalami pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Dengan begitu, Eddie akan absen dalam beberapa pertandingan ke depan. Posisinya sebagai pelatih akan digantikan sementara oleh asisten Jason Tindall dan Graham Jones. Get well soon, coach!
Di sisi lain, Unai Emery sangat bersemangat menyambut laga leg kedua perempat final melawan mantan klubnya PSG. Mengutip Tribal Football, di sesi jumpa pers sebelum pertandingan, Emery percaya bahwa anak asuhnya akan tampil habis-habisan untuk mengembalikan keadaan. Ia ingin menciptakan sejarah dengan menang comeback atas PSG. Saat ini Villa tertinggal agregat 1-3 dari PSG. Emery yakin Villa Park akan meminjamkan energinya agar tim bisa tampil maksimal. Dari Manchester United, Jean-Claude Blanc kabarnya telah mundur dari jabatannya sebagai direktur klub. Dilansir Goal, pihak klub telah mengkonfirmasi berita tersebut. Blanc adalah anggota dewan di United, tetapi raksasa Liga Premier itu telah menyatakan bahwa ia tidak lagi menduduki jabatan itu. Namun bukan berarti Blanc benar-benar pergi dari klub. Keputusan ini diambil karena Blanc akan menduduki peran lain, yakni kepala hubungan sepak bola internasional. Setan Merah menambahkan bahwa ia akan menjadi penasihat khusus bagi Dewan dan akan terus berhubungan dengan UEFA dan FIFA. Masih dari Manchester United, Tribal Football mengabarkan bahwa Setan Merah sedang mencari kiper baru untuk menggantikan Andre Onana. Menariknya, satu nama yang muncul adalah kiper Southampton, Aaron Ramsdale. Menurut laporan, Ramsdale kabarnya akan meninggalkan Soton karena ada klausul pelepasan jika klub terdegradasi. Kabar ini cukup mengejutkan lantaran Ramsdale dikenal dengan kutukan degradasinya. Melihat kondisi United yang terus berada di papan bawah, tentu tidak menutup kemungkinan kutukan Ramsdale jadi kenyataan di kubu United. Dari Inggris kita mampir ke Italia untuk membahas Inter Milan. Sang pemuncak klasemen sementara kabarnya sangat meminati pemain sayap Marseille, Luis Enrique. Menurut laporan Football Italia, Inter pun sudah mengambil langkah konkret untuk memboyong sang pemain. Negosiasi awal sudah dilakukan, kini pihak Inter sedang mengagendakan pertemuan kedua untuk membahas lebih lanjut kondisi sang pemain. Inter ingin menyegel kesepakatan sebelum Piala Dunia antar klub. Inter ingin mempercepat negosiasi demi mengalahkan Bayern Munchen yang kabarnya juga memantau sang pemain. Masih seputar Serie A, ada situasi unik yang dialami Juventus dan Sassuolo. Seperti yang sudah diberitakan kemarin, Sassuolo baru saja menyegel 1 tiket promosi ke Serie A musim depan. Namun kondisi ini justru jadi lancuan bagi Juventus. Loh, kok bisa? Dilansir Football Italia, itu karena Sassuolo menggunakan pemain pinjaman dari Juve, Tarik Vahremovic, dalam prosesnya. Dalam klausul pinjaman, Juve mencantumkan syarat agar Sassuolo mempermanenkan Tarik jika promosi ke Serie A. Karena syarat itu terpenuhi, maka Sassuolo wajib membayar biaya penebusan di angka 5 juta euro kepada La Spezia Signora. Kembali ke tanah air untuk membahas skuad Garuda Muda. Perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia Under-17 harus terhenti di perempat final usai kalah dari Korea Utara Under-17. Dilansir Metro TV News, bertanding di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Garuda Muda takluk 6 gol tanpa balas. Korea Utara tampil dominan sejak awal laga. Tim asuhan Nova Arianto gagal membendung agresivitas lawan. Meski demikian, Indonesia dipastikan tetap melaju ke Piala Dunia Under-17 2025 di Qatar karena sudah mencapai babak 8 besar. Masih tentang Indonesia, tapi kali ini soal pemain keturunan Indonesia di Eropa, Mauro Zelstra. Penyerang berdarah Indonesia, tepatnya Bandung, baru saja membantu klubnya Volendam promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belanda. Dilansir Football Premier, FC Volendam kembali ke Eredivisie setelah absen 1 musim. Kepastian ini didapat usai klubnya Zelstra menang 1-0 atas Young AZ Alkmaar dengan tambahan 3 poin itu. Jumlah poin Volendam tidak akan terkejar. Mereka dipastikan tak akan terlempar dari 2 besar RC Divisi E. Di sisi lain, Korea Selatan juga lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Tajikistan melalui babak adu penalti. Dilansir CNN Indonesia, Korea Selatan menyusul Korea Utara yang sudah lebih dulu lolos ke semifinal. Di fase ini, Korea Utara akan menantang Uzbekistan, sedangkan Korsel akan menghadapi Arab Saudi. Dengan begini, Korsel dan Korut masih berpotensi untuk saling berhadapan di partai final nanti. Duel kedua negara ini jelas akan berjalan panas jika tersaji di partai pamungkas. Al Nassr kabarnya sedang memburu pemain sayap asal Premier League. Beberapa nama pun sudah masuk dalam radar. Salah satunya adalah bintang Bournemouth Antoine Semenyo. Dilansir Tribal Football, pemain asal Ghana itu dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Bournemouth akhir musim nanti. Al Nassr yang mengetahui kabar itu mempersiapkan strategi untuk menggodanya. Sejauh ini Bournemouth tidak menutup pintu jika Semenyo ingin pergi. Mereka mematok harga di angka 40 juta pound bagi klub yang berminat.
Selain Semenyo, nama Muhammad Kudus juga masuk dalam opsi Al Nassr. Setelah memperpanjang kontrak Mo Salah, Liverpool kabarnya akan segera menuntaskan kesepakatan baru untuk 3 pemain lagi. Menurut Code Offside, ada 3 pemain yang menjadi prioritas The Reds saat ini. Pemain pertama yang masuk list prioritas adalah Ibrahima Konate. Dirinya akan dipertahankan di tengah Virgil van Dijk yang belum mau komit. 2 pemain lain adalah Connor Bradley dan Curtis Jones. Memperpanjang kontrak 2 pemain ini adalah bentuk apresiasi terhadap produk akademi yang sudah tampil apik dalam 2 tahun terakhir. Dari Manchester United, Ruben Amorim kabarnya kembali tidak akan mengendalikan Andre Onana di leg kedua perempat final Europa League. Berita ini diungkapkan oleh ESPN. Ruben Amorim memang belum mengambil keputusan, tapi sang pelatih tak bisa menjamin posisi Andre Onana di skuad. Performa yang kurang memuaskan di leg pertama jadi salah satu alasan. Namun, sekarang Amorim kabarnya makin bingung mau pilih siapa. Karena Altay Bayindir baru saja dihajar 4 gol oleh Newcastle United. Ada kabar unik menjelang leg kedua perempat final Liga Champions antara Arsenal dan Real Madrid. Dikutip dari Tribal Football, petinggi Bayer Leverkusen yakni Fernando Caro justru mendukung Real Madrid agar bisa membalikkan keadaan dengan cara membantai Arsenal. Cukup aneh karena Caro bukan pendukung Madrid dan tak ada hubungan buruk dengan Arsenal. Ternyata, dukungannya kepada Madrid berkolerasi dengan status Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Jika Madrid menang, pujian dan kepercayaan kepada Carlo Ancelotti tetap tinggi. Itu bisa saja menunda niat Madrid untuk membawa pulang Xabi Alonso. Masih seputar klub Spanyol, ada Sevilla yang baru saja menunjuk pelatih baru. Setelah Sevilla memecat Garcia Pimienta, mereka menunjuk Joaquin Caparros. Pelatih kawakan berusia 69 tahun itu diikat kontrak hingga akhir musim 2024-25. Ini jadi kali keempat Caparros menangani Sevilla. Dirinya memang jadi opsi cadangan jika Sevilla merasa tak cocok dengan pelatih yang sudah dipilih di awal musim. Mampir ke Italia, ada kisah manis antara 2 pemain Serie A yang berkawan baik. Mereka adalah Federico Gatti dan Niccolò Fagioli. Dilansir Football Italia, beberapa bulan lalu, Fagioli terjerat hutang sebesar 500.000 euro akibat kecanduan judi. Kabarnya Fagioli tidak sendirian dalam menutup hutang tersebut. Beberapa kawannya membantu secara finansial untuk menanggungnya. Salah satu yang tersorot adalah Federico Gatti. Kabarnya Gatti mengcover hutang Fagioli yang ada di toko perhiasan. Di Derby della Capitale kemarin, baik fans Lazio maupun AS Roma sama-sama menampilkan tifo atau koreo yang sangat menarik. Namun, sebenarnya apa makna dari 2 tifo tersebut? Mengutip Football Italia, penggemar Lazio menampilkan tempat-tempat paling ikonik di Roma dan beberapa momen terbaik dalam sejarah klub. Sementara rival Roma memperlihatkan gambar Agostino di Bartolomei dan jersey-jersey ikonik di masa lalu. Lazio ingin menunjukkan bahwa kota Roma adalah tempat bermainnya para Laziali. Sedangkan fans Roma ingin menunjukkan bahwa dalam satu kota, seharusnya hanya ada satu warna, yakni oranye, bukan biru. Masih dari Serie A, ada bek Atlanta Sead Kolasinac yang mengalami cedera. Pihak klub telah mengkonfirmasi bahwa Kolasinac mengalami pecah ACL dan robek di bagian meniskus lateral di bagian lutut kirinya. Melansir Football Italia, cedera ini terbilang cukup parah. Itu akan membuat Kolasinac absen dalam beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, Kolasinac dipastikan tak bisa tampil lagi hingga akhir musim. Musim 2024-25 berakhir lebih cepat bagi ex-Arsenal itu. Masih dari Eropa, tapi kali ini membahas tentang pemain timnas Indonesia Kevin Dix. Bek kanan timnas Indonesia itu bak jatuh tertimpa tangga. Menjamu Brown by IF dalam laga bertajuk Derby Copenhagen, Kevin kalah 2-1. Kesialan tak berakhir di situ saja, sebab Kak Kev juga mengalami cedera. Dix tampak kesakitan pada bagian pahanya usai terjatuh selepas mengejar dan merebut bola dari pemain lawan. Namun belum jelas separah apa cedera yang dialami Kevin. Semoga tidak terlalu parah ya, kan Juni masih harus main lawan Cina dan Jepang. Pemain Malut United, Yakob Sayuri, baru saja menunjukkan performa yang menawan di Liga 1. Saat menghadapi Persis Solo, Yakob menjadi aktor penting bagi kemenangan Laskar Geraha pada laga tersebut. Ia mencetak hat-trick ke gawang yang dijaga oleh Muhammad Riyandi. Spesialnya hat-trick tersebut dilesakan hanya dalam kurun waktu 8 menit. Dilansir Super Bowl, dengan performa yang luar biasa ini, Yakob berharap bisa menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert.
Karena 3 gol ini adalah bukti dari kerja kerasnya untuk terus menjadi lebih baik di setiap pertandingan.